Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Jadi dari saya Fadil dari kelompok 4 akan membahas tentang integrated system dan operator next. Ini adalah kelompok saya. Yang pertama ada Rahmat Bayu Haji Putra, NRP 69, Indriani Dwi Diar, NRP 73, Putri Ratino Safira, NRP 80, saya sendiri, Muhammad Fadil Rafi, NRP 81, Giolio Rachel Dermanwan, NRP 082, Gregorio Abinuel, NRP 83, Muhammad Bagas Triatmojo, NRP 87. Next operator. Jadi apa itu sistem integrated system? Integrated system adalah suatu sistem kebakaran terintegrasi yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, menginformasikan, dan menangani kebakaran secara otomatis dan terkoordinasi dalam suatu bangunan atau fasilitas. Sistem ini menggabungkan berbagai komponen keamanan kebakaran dalam satu sistem yang saling terhubung. Lalu ada dasar hukum untuk peraturan terkait sistem kebakaran terintegrasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2022, SNI 031735 Tahun 2000, SNI 033989 Tahun 2000, PP Nomor 36 Tahun 2005, Permen Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008, Kemen Tenaga Kerja Nomor Peraturan 4/Men/1980. Next. Manfaat integrated system. Yang pertama, respon cepat terhadap insiden kebakaran. Yang kedua, mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian aset. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan nasional dan internasional, NFPA, SNI, dan lain-lain. Yang keempat, pengelolaan risiko yang lebih baik dalam gedung besar atau fasilitas industri. Kemudian ada komponen integrated system. Yang pertama adalah sistem deteksi menggunakan 2 kelompok alarm crowd zone dengan menggunakan jenis detektor yang berbeda. Detektor yang dapat digunakan adalah detektor asap atau smoke detektor, detektor panas, heat detektor, dan sebagainya. Kemudian ada control panel, berfungsi sebagai alat pengendali untuk memproses sinyal yang datang dari detektor dan akan diteruskan menuju alarm 1 dan panel pemadam. Kemudian panel pemadam berfungsi mengaktifkan alarm 2 discharge alarm, lalu mengaktifkan kartu pemadam setelah mengalami penundaan waktu tertentu. Panel pemadam akan bekerja apabila 2 kelompok alarm telah aktif. Next. Kemudian ada storage system, yaitu persediaan media pemadam yang dikemas dalam silinder baja bertekanan. Terus kemudian ada media pemadam, yaitu bahan yang digunakan untuk melakukan pemadaman sesuai pertimbangan yang telah disepakati, yaitu efektifannya, pengaruh fisik terhadap material, pengaruh kimia terhadap bahan yang ada, pengaruh kadar racun dan kerusakan lingkungan sekitar, serta pengaruh pada bentuk ruangan. Kemudian sistem distribusi yang terdiri atas perpipaan, katup, nozzle yang dipilih berdasarkan tekanan yang ada. Terus selanjutnya ada jenis-jenis. Jenis-jenis yang pertama yaitu jenis-jenis dari integrated system. Yang pertama fire detection system atau sistem deteksi kebakaran yang berfungsi untuk mendeteksi tanda awal kebakaran seperti asap, panas, atau api. Nah, itu ada beberapa komponen pada sistem deteksi kebakaran yaitu smoke detector atau ionization atau photoelektrik. Yang kedua ada heat detector yaitu fixed temperature dan rate of rise. Yang ketiga ada flame detector atau lain atau UV dan IR. Yang kedua adalah fire alarm system atau sistem alarm kebakaran yang berfungsi untuk memberikan peringatan kepada penghuni dan sistem kontrol bangunan. Yang memiliki komponen sirena dan bel, strobo, lampu peringatan, voice evacuation system, fire alarm control panel. Lanjut. Yang ketiga, fire suppression system, yaitu sistem pemadaman otomatis yang berfungsi untuk memadamkan api secara otomatis tanpa intervensi manusia. Memiliki komponen automatic sprinkler system,
gaseous fire suppression system, dry atau wet chemical system, dan yang terakhir foam system untuk bahan bakar cair. Dan yang keempat, fire hydrant and hose reel system yang berfungsi untuk memberikan suplai air bertekanan tinggi untuk komponen pemadaman manual yang memiliki komponen yaitu hydrant pilar, hose reel, dan nozzle dan valve. Lalu yang kelima adalah Emergency and Fire Evacuation System. Berfungsi untuk mengarahkan penghuni menuju jalur evakuasi yang aman saat kebakaran dengan komponen exit sign dan lampu darurat, sistem PA atau public address, jalur evakuasi tahan api. Dan yang keenam merupakan smoke control system atau sistem kendali asap yang berfungsi untuk mengatur pergerakan asap agar tidak menghambat evakuasi dan pemadaman. Lalu komponennya yaitu ada exhaust fan, smoke curtain, dan damper otomatis. Lalu yang ketujuh ada Building Management System atau BMS yang berfungsi untuk mengintegrasikan sistem kebakaran dengan kontrol gedung. Fungsi integrasi ini adalah menutup ventilasi dan AC saat alarm aktif, kemudian mengunci dan membuka pintu darurat, kemudian mematikan sistem listrik non-esensial, dan yang kedelapan, Fireman Intercom System atau sistem komunikasi petugas kebakaran, berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dua arah antara tim pemadam dan pusat kontrol. Dengan komponen yang pertama itu ada Master Control Panel, dan yang kedua itu ada Emergency Handset. Kemudian Untuk selanjutnya yang kelima yaitu proses evakuasi dan komunikasi darurat. Sistem menyediakan dukungan untuk proses evakuasi aman. 1. Penerangan darurat dan rambu evakuasi. 2. Sistem public address atau PA. Dan 3. Fireman Intercom System untuk komunikasi internal pemadam. Lalu yang keenam yaitu monitoring dan logging atau monitoring terpusat, yaitu semua aktivitas sistem tercatat dan dimonitor oleh Fire Alarm Control Panel, Building Management System, dan SCADA atau Interface Panel. Lalu yang ketujuh, riset dan recovery, yaitu setelah keadaan aman. Yang pertama, sistem dimatikan atau di restart. 2. Semua perangkat diuji ulang. Yang ketiga, laporan insiden disusun. Untuk referensinya sendiri yaitu dari NFPA SNI 033985 tahun 2000, BSI 2017, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, Permen PUPR nomor 26 garing PRT garing M garing 2008.
Mungkin itu cukup dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf atas kesalahan penulisan dan lain-lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.